Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ummu Khairul Fitria dan akan mempresentasikan tentang mode pengelamatan dalam arsitektur komputer. Mode pengelamatan adalah fondasi penting dalam aspek komputer yang mendefinisikan cara Central Processing Unit atau CPU mengakses data operan. Ini adalah konsep krusial yang mempengaruhi efisien dan fleksibilitas sebuah CPU, serta desain set instruksi ISE seperti RISC dan CISC. Konsep dasar pengelamatan. Definisi. Aturan bagaimana alamat memori operan ditentukan oleh instruksi CPU. Tujuan. Memberikan fleksibilitas dalam mengakses data dan menghasilkan ukuran instruksi yang ringkas. Dampak. Mempengaruhi performa eksekusi program yang kompleksitas compiler dalam mengoptimalkan kode. CPU modern seperti arsitektur x86 mendukung puluhan mode pengelamatan yang berbeda, memungkinkan berbagai skenario akses data. Mode pengelamatan langsung direct addressing. Dalam mode pengelamatan langsung, alamat memori operan dispesifikasi secara eksplisitif dan langsung dalam instruksi itu sendiri. Misalnya, instruksi MOV, AX, dan AX. Keuntungan utama dari mode ini adalah kesederhanaan dan kemudahan pemahaman, serta eksekusi yang relatif cepat karena alamat operan sudah tersedia. Namun kerugiannya adalah kurangnya fleksibilitas karena alamat operan bersifat statis dan tetap. Ini juga bisa membuat ukuran instruksi menjadi panjang, terutama untuk alamat memori 32 bit atau 64 byte. Mode ini digunakan untuk mengakses variabel global atau port input atau output I atau O yang keuntungan sederhana dan mudah dimengerti, eksekusi cepat. Kerugiannya kurang fleksibel, instruksi bisa panjang. Mode pengelamatan immediate addressing. Mode pengelamatan immediate berarti nilai operan itu sendiri disertakan langsung sebagai bagian dari instruksi. Tidak ada akses memori tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan nilai operan. Contohnya adalah instruksi add bx 5, di mana nilai 5 langsung ditambahkan ke register bx. Keuntungan terbesar dari mode ini adalah kecepatan eksekusi yang sangat tinggi karena CPU tidak perlu melakukan eksekusi memori untuk mengambil operan. Namun kerugiannya adalah nilai operan yang statis. Nilai tersebut tidak dapat diubah selama eksekusi program tanpa memodifikasi instruksi tertentu. Selain itu, menyertakan nilai operan langsung dapat memperbesar ukuran instruksi. Mode ini sering digunakan untuk inisialisasi register, operasi yang melibatkan konstanta, atau sebagai pencacah dalam log. Sangat cepat, tidak memerlukan akses memori eksternal. Nilai statis, operan bersifat konstan, tidak bisa diubah saat runtime. Ukuran instruksi, potensi instruksi menjadi lebih besar. Yang selanjutnya, mode pengelamatan register. Dalam mode pengelamatan register, operan yang akan diolah tidak berada di memori, melainkan langsung di salah satu register internal CPU. Ini berarti CPU dapat mengakses data dengan sangat cepat karena register adalah memori paling cepat yang tersedia untuk CPU. Contoh instruksi seperti sub CX DX, di mana nilai dari register DX dikurangi dari CX. Keunggulan utama mode ini adalah kecepatannya yang tak tertandingi. Ini adalah mode tercepat dari semua mode pengelamatan karena tidak membutuhkan akses memori eksternal sama sekali. Namun kekurangnya adalah keterbatasan pada jumlah register yang tersedia di dalam CPU. Mode register sangat sering digunakan dalam perhitungan intensif dan operasi logika aritmatika, di mana data yang sering digunakan disimpan dalam register untuk mempercepat pemrosesan.
Mode pengalaman register itu tercepat, akses data instan tanpa latensi memori, dan juga terbatas jumlah register yang tersedia. Mode pengalamatan tidak langsung. Mode pengalamatan tidak langsung adalah metode di mana instruksi tidak secara langsung berisi alamat operan, melainkan menunjuk ke register atau lokasi memori yang berisi alamat sesungguhnya dari operan tersebut. Ini mirip dengan konsep pointer dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sebagai contoh, MVAX berarti CPU akan mengambil nilai yang tersimpan di register BX, menafsirkan nilai tersebut sebagai alat memori, dan kemudian memuat data dari alamat memori tersebut ke register AX. Keuntungan signifikan dari mode ini adalah fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan implementasi pointer dan array dinamis. Ini memungkinkan program untuk mengakses data di lokasi memori yang berbeda, tanpa perlu satu atau lebih akses memori tambahan untuk mendapatkan alamat sesungguhnya, yang membuat mode ini lebih lambat dibandingkan mode register atau immediate. Selanjutnya, mode pengalamatan terindeks adalah metode yang kuat untuk mengakses elemen dalam struktur data berurutan seperti array dan tabel. Alamat efektif operan dihitung dengan menjumlahkan alamat dasar dengan nilai dari sebuah register indeks, dan seringkali juga dengan faktor skala. Misalnya, MUVAX akan memuat nilai dari elemen array yang alamatnya dihitung dari array base, ditambah nilai register SI dikalikan 2. Keuntungannya adalah efisiensi tinggi untuk pengolahan array dan tabel, serta iterasi yang efisien melalui elemen-elemen data. Metode ini sangat penting untuk loop yang memproses daftar data. Kerugiannya adalah perhitungan alamat yang lebih kompleks dalam CPU karena melibatkan operasi penjumlahan dan perkalian. Metode pengalamatan terindeks sangat sering digunakan dalam transversal array, akses elemen struktur data kompleks, dan dalam kompilasi bahasa tingkat tinggi untuk mengakses variabel indeks. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama, kecepatan vital. Mode pengalamatan adalah penghubung krusial antara instruksi CPU dan data yang diolah. Yang nomor 2, dampak kinerja. Pilihan mode mempengaruhi kinerja program, ukuran kode, dan kompleksitas pengembangan. Nomor 3, fleksibilitas dan efisiensi. Arsitektur modern dirancang untuk menyimbangkan keduanya demi optimalisasi. Yang keempat, optimisasi program. Pemahaman mode pengalamatan krusial untuk programan tingkat rendah dan peningkatan performa. Dengan memahami berbagai mode pengalamatan ini, kita dapat melihat bagaimana arsitek komputer mendesain sistem yang efisien dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan komputasi. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.